Sekilas terlihat pohon pisang yang tumbuh di pekarangan rumah warga Kelurahan Liliba, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tak berbeda dengan pohon pisang lainnya. Namun setelah melihat buah yang tumbuh dalam satu tandan, barulah disadari ada keunikan. Buah pisang memiliki panjang hampir 3 meter sehingga disebut sebagai pisang seribu. Belum diketahui pasti apa jenis pisang ini. Pemilik pisang mengaku heran melihat buah pisang terus memanjang. Padahal sejak mendapat anakan pisang setahun lalu dan ditanam di depan rumahnya, tak ada keanehan pada pohon pisang. Warga yang mengetahui adanya pisang berbuah unik ini pun berdatangan untuk menyaksikan secara langsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepanikan sempat terjadi saat sejumlah warga berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga. Besarnya kobaran api ditambah kencangnya hembusan angin mengakibatkan api dengan mudah menjalar ke rumah lainnya. Tidak adanya mobil pemadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala desa setempat menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga dan dengan cepat meratakan bangunan rumah warga di satu RT dengan jumlah 98 rumah. Saat ini warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Siapa sangka perhiasan atau aksesoris yang menempel pada seorang pengantin bernilai jutaan rupiah. Meski bukan terbuat dari emas atau berlian, melainkan kuningan atau tembaga, ternyata omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Adalah Sukijan, pengrajin aksesoris pengantin asal Bantul, Yogyakarta, yang kreatif membuat berbagai macam jenis aksesoris pengantin. Mulai dari mahkota pengantin Padang, mahkota adat Betawi, mahkota adat Sunda, mahkota adat Solo, dan mahkota adat Jogja. Untuk dapat menghasilkan sebuah karya aksesoris pengantin ini, ia membutuhkan waktu 2 hari hingga 2 minggu pengerjaan, tergantung ukuran aksesoris yang dibuat. Mulai dari Padang, Aceh, Betawi, Sunda, dan Jogja. Solo juga. Sejak tahun 2009. Ya dulunya sentra, cuman sini kan banyak juga. Miliki omset hingga 35 juta rupiah per bulan, Sukijan menjual aksesoris pengantin dengan harga mulai dari Rp45.000 hingga Rp4.500.000, tergantung ukuran dan kerumitannya. Banyaknya pesanan yang datang tiap bulan, sebagian besar berasal dari usaha penyewaan busana pengantin dan pedagang aksesoris pengantin dari seluruh Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Perempuan berinisial AN warga Rungkut, Surabaya ini menggegerkan warga Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pasalnya, korban ditemukan warga dalam kondisi mabuk di jalan desa. Warga yang sempat kebingungan mengorek identitas korban, kemudian mengguyur kepala korban dengan air agar sadar dari mabuknya. Dari keterangan warga, korban sebelumnya pesta miras bersama teman laki-lakinya di objek wisata Dambono yang tak jauh dari lokasi. Setelah korban mabuk berat akibat miras, kemudian korban diajak pulang oleh teman laki-lakinya. Namun di tengah jalan, korban dipaksa turun oleh pelaku hingga sejumlah barang berharga raib dibawa pelaku. Nggak pada paham itu, cari waru gitu. Loh, terus informasinya katanya motor-motornya dibawa kabur sama dibawa sama dompet, sama HP gitu loh. Pacarnya itu? Ya pacarnya gitu.
Oh, jadi dia itu informasinya mabuk sama pacarnya gitu. Iya. Usai korban mulai sadar, warga melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Kota Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya sang istri. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. Berbeda pilihan saat pilpres boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menganiaya. Ya, hal inilah dialami wanita di Batam, Kepulauan Riau, hanya karena berbeda pilihan dengan suami. Ia pun dianiaya oleh suaminya sendiri. Akibat penganiayaan yang diterima, ia akhirnya melapor ke Mapolsek Batu Aji, Batam. Masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul. Karena Dipukul di bagian mana sih, Bu? kepala. Bagian Menurut korban, rumah tangganya memang kerap diwarnai pertengkaran karena sang suami merupakan sosok yang temperamental. Namun pemicu pertengkaran yang berujung penganiayaan kali ini, yakni perbedaan pilihan capres. Saat ini penyidik masih mengambil keterangan dari korban dan pelaku sebelum melakukan mediasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa merasa terganggu dengan pemberitaan yang diangkat 3 orang di Deli Serdang, Sumatera Utara menganiaya dan juga membakar mobil milik seorang wartawan media online. Sementara detik-detik seorang pelajar dijamret 2 pengendara motor terekam CCTV di Kota Bandung, Jawa Barat. Minibus milik wartawan media online yang terparkir di depan rumahnya di Kabupaten Deli Serdang ludes terbakar dan viral di media sosial. Usai kejadian, polisi meringkus 3 orang pelaku pembakaran mobil akibat terganggu dengan pemberitaan yang diangkat oleh korban. Tak hanya membakar mobil, ketiga pelaku sempat menganiaya korban hingga terluka. Seorang pencuri terekam kamera pengawas membawa kabur kotak amal di Masjid At-Taubah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kotak amal yang dililit rantai ke tembok masjid ini berhasil dibuka pelaku menggunakan alat pemotong besi. Menurut Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, di dalam kotak amal terdapat uang sebesar 10 hingga 15 juta rupiah. Mobil jenis sedan ini rusak usai menabrak separator busway di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita melaju kencang dari arah Gambir menuju Tugu Tani. Diduga sopir panik saat mobil nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain sehingga menabrak separator busway. Meski mobil mengalami kerusakan parah, beruntung korban selamat dari maut.